yang telah mencurahkan kepada kita semua nikmat yang tak terhingga. Terkhusus di malam hari ini kita kembali diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu, majelis yang orang-orang yang berada di majelis itu dibanggakan dan disebut-sebut nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibaca. Asyaddu minan. Saro'an. Nunnya di fathah. Baik. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, walaisa tahkimul Quran au tahkimus sunnati muktasiran ala mas'alatin niza'i fil khusumati bainan nasi fil amwal. Bertahkim kepada Al-Quran dan bertahkim kepada sunnah, itu menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai pemutus perkara, pemutus perselisihan, ya, berhukum, bertahkim kepada Quran dan kepada sunnah. Laisa muktasiron, itu tidaklah terbatas hanya pada permasalahan an-niza', percekcokan, fil khusumati bainan nas, di dalam perselisihan di antara manusia, fil amwal, terkait dengan harta-harta, sebagaimana ini yang disangka oleh sebagian orang. Bertahkim kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, sebagian orang memahami yaitu pada permasalahan-permasalahan, ya, muamalat, ya, terutama pada harta.
haitsu yusammuna al-hukma bima anzalallah annahu al-hukma bainan nasi fi amwalihim wa niza'atihim fi umurid dunya faqat, di mana mereka menamakan berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yaitu berhukum atau memberi hukum di antara manusia pada harta-harta mereka dan pada perselisihan, percekcokan di antara mereka dalam urusan dunia saja. Kata beliau, la, tidak, bal huwal hukmu bainahum fi kulli ikhtilafin wa kulli niza'in. Tidak seperti itu. Justru berhukum dengan apa yang Allah turunkan adalah memberi hukum di antara mereka dengan Al-Quran dan Sunnah pada semua khilaf, pada semua perselisihan dan percekcokan. Perselisihan dalam akidah itu lebih berat, lebih parah, lebih dahsyat daripada perselisihan terkait dengan harta-harta. Percekcokan, perselisihan, perbedaan di dalam perkara-perkara ibadah, perkara-perkara halal dan haram itu asyaddu, lebih berat daripada perselisihan terkait dengan khusumat di dalam hal harta. Innamal khusumatu fil amwali juz'un aw juz'iyyatun minal ikhtilafi alladhi yajibu hasmuhu bi kitabillahi azza wa jalla. Khusumat, perselisihan, percekcokan terkait dengan harta itu hanyalah satu bagian. Hanyalah satu bagian dari perselisihan-perselisihan yang wajib untuk diputus dengan kitabullah. Jadi dia salah satu bagian, tapi bukan hanya terbatas pada itu saja. Ya. Berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah itu bukan hanya permasalahan tentang harta, tapi semua perselisihan diselesaikannya dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kalian berselisih, bertengkar, bercekcok, fi syai', di dalam perkara apapun, syai'in dalam bahasa Arab nakiroh dalam konteks syarat. Ada in dan jika. Nah, ini syaratnya namanya. Kalian berselisih tentang sesuatu. Di sini sesuatu apapun. Ya, berarti menyangkut perkara harta atau yang lebih berat daripada itu, yaitu perselisihan dalam akidah, perselisihan dalam halal, haram, perselisihan dalam ibadah, itu semuanya dikembalikan, diselesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Was-sahabatu radhiyallahu anhum kana yahsulu bainahum ikhtilafun, lakin sur'ana ma yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fayantahi ikhtilafuhum. Sahabat radhiyallahu anhum, ya, umat terbaik, ya, generasi terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yahsulu bainahum ikhtilaf,
Di antara mereka terjadi perselisihan. Hanya perselisihannya tidak banyak. Ya. Akan tetapi sur'ana ma yarji'una ila kitabillahi wa sunnati Rasulullah SAW. Mereka sangat cepat mengembalikan hal itu kepada kitabullah. Mereka cepat kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Fayantah ikhtilafum. Akhirnya perselisihan mereka terselesaikan. Ya, tatkala mereka bersegera, ya, ketika ada permasalahan, perselisihan, langsung dikembalikan kepada Al-Quran. Bertanya langsung kepada Nabi SAW. Akhirnya perselisihannya selesai. Ya, tidak berkepanjangan. Ya. Dan mereka jika diseru, diajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnahnya, maka mereka sangat tunduk dan patuh. Mereka tidak banyak bertanya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, ucapan orang-orang yang beriman, jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk memberikan hukum di antara mereka, mereka hanyalah mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Faqad hasala bainahum ikhtilafun ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam haula manil ladzi yatawalla al-amra min ba'dihi. Sungguh telah terjadi di antara mereka perselisihan setelah wafatnya Nabi SAW seputar atau terkait dengan siapa orang yang akan ya menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW. Wa sur'ana ma hasamun niza'a wa raja'u wa wallau Aba Bakrin As-Siddiq. Maka mereka sangat cepat ya, memutus perselisihan. Mereka segera kembali. Mereka menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin. Kenapa mereka ridho kepada Abu Bakar? Ya, sebab banyak isyarat-isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengisyaratkan bahwasanya khalifah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di saat-saat beliau sakit keras, beliau menunjuk Abu Bakar sebagai imam. Itu isyarat. Dan diakui oleh semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sahabat Nabi yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Wanqadu lahu wa ata'u lahu. Mereka tunduk dan taat kepadanya, kepada Abu Bakar. Wazalal ikhtilaf. Akhirnya perselisihan pun sirna. Wan hasamat al-furqah. Perpecahan pun alati hasolat yang terjadi terputus. Fiman yatawallal amro ba'da Rasulullah SAW, terkait siapa yang akan memimpin mengurus urusan kaum muslimin setelah Rasulullah SAW. Fahum yahsulu bainahum ikhtilafatun. Mereka juga adalah orang-orang yang terjadi di antara mereka perselisihan-perselisihan.
Ya, sebagaimana kata Syekh sebelumnya, al-ikhtilaf itu tabiatul bashar. Itu tabiat. Itu sudah sunnatullah. Ya, tetapi para sahabat yarji'una ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Thumma yadhabul ikhtilafu fima bainahum. Yang kemudian akhirnya perselisihan di antara mereka pun sirna. Ya. Jadi tidak ada jalan kepada persatuan kecuali dengan jalannya para as-salaf. Itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman mereka. Ya. Adapun kalau memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman masing-masing, tidak kembali kepada pemahaman generasi awal umat ini, maka akan terjadi banyak perpecahan di tengah kaum muslimin. Saya lanjut. Yasa'u, yasa'u, fala yasa'u, ayyabqau. Tapi kalau disambung, wa idza lam yatabayyanid dalilu. Yep. Wa innar ruju'a ila kitabillah yuzilul ahqada wa yuzilul adhan. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, dan sesungguhnya kembali kepada kitabullah itu akan menghilangkan dendam, akan menghilangkan kebencian. Kalau mengambil pendapat orang tertentu, maka orang yang ditinggalkan ucapannya mungkin saja dia merasa iri, merasa hasad, benci. Kenapa selalu pendapatnya dia yang diambil? Akhirnya yang lain yang punya pendapat berbeda, mungkin ada ketidaksukaan, ada ketidakpuasan. Ya. Berbeda halnya kalau kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Itu akan menghilangkan dendam, kebencian. Fala ahada ya'taridu ala kitabillahi azza wa jal. Sebab tidak ada seorang pun dari orang yang beriman yang akan melakukan i'tirad, mengkritik kitabullah. Ya. Fa innaka indama taqulu li insanin ta'ala ila qawlil imamil fulani
awil alimil fulani la yuqtani. Karena sesungguhnya kamu ketika mengatakan kepada seseorang ta'al, kemari, ambil ucapan imam fulan atau alim fulan, dia tidak puas, ya. Lakin akan tetapi lau qulta lahu, kalau kamu berkata kepadanya ta'ala ila kitabillah wa ila sunnati Rasulullah sallam, kembalilah engkau kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallam, fa in kana fihi iman, maka kalau orang itu padanya terdapat keimanan, fa huwa yaqtani wa yarji'u, maka dia pasti puas, dia pasti ridho, dia pasti kembali. Itu kalau dia punya apa? Punya iman. Ya. Berbeda kalau ini ucapannya Imam Fulan, ini ucapannya Imam Fulan, boleh jadi dia tidak puas dengan ucapan itu, karena ada juga ucapan alim yang lain yang berbeda. Tapi kalau kembali kepada kitabullah, kembali kepada Rasulullah, kalau di dalam hatinya ada keimanan, maka dia pasti terima, dia pasti rujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang-orang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, jika diajak kepada kepada Allah dan kepada Rasulnya untuk memberikan hukum di antara mereka, ucapan mereka hanyalah mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan, keberuntungan, al-falah. Hadza qaulul mu'minin, ini ucapan orang beriman. Innama kana qaulal mu'minin, itu ucapan orang beriman, pasti seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak puas, ya, ketika dibacakan kitabullah, disebutkan hadis yang sahih dari Nabi sallam, itu dipertanyakan keimanannya. Amal munafiquna, adapun orang-orang munafik, in kanal haqqu lahum, kalau hak itu adalah untuk mereka, kebenaran itu mendukung mereka, maka ja'u mud'inin, mereka datang dalam keadaan tunduk, patuh. Wa in kanal haqqu alaihim, tapi kalau kebenaran itu bukan untuk mereka, ya, bertentangan dengan apa yang mereka inginkan, maka tawallau wa a'radu, sifat mereka adalah berpaling. Kama dzakarallahu anhum, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka, ya. Jadi seseorang tatkala semakin ridho, semakin tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu menunjukkan keimanannya yang kuat. Semakin hebat ketundukannya, berarti semakin hebat imannya. Tapi kalau berpaling, itu padanya ada, ya, ciri dari ciri-ciri kemunafikan. Semakin berpaling, itu menunjukkan semakin berpenyakit hatinya, dan boleh jadi di dalam imannya tidak ada keimanan sama sekali. Maka fala yas'ul mu'minina an yabqau ala ikhtilafihim fi jami'il ikhtilafat, maka tidak boleh bagi orang-orang beriman untuk tetap berada di atas perselisihan mereka dalam seluruh perselisihan yang mereka alami. Tidak pada usul, tidak pada perselisihan dalam pokok-pokok agama, tidak pula dalam permasalahan furu', cabang.
Semuanya harus diputus dengan kitab, itu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza lam yatabayyanid dalilu ma'a ahadil mujtahidina, dan kalau dalil itu belum jelas bersama salah seorang dari orang-orang berijtihad. Jadi belum nampak dalil bagi seorang ini yang benar ulama fulan, alim fulan atau alim fulan. Ya. Wa sara la murajjiha liqauli ahadihim 'alal akhar. Dan tidak ada yang menguatkan ucapan salah seorang di antara mereka terhadap ucapan yang lainnya. Maka di kondisi ini tidak diingkari orang yang mengambil ucapan imam tertentu dari ucapan-ucapan para imam. Itu kalau tidak jelas dalilnya, belum nampak kebenaran itu pada siapa. Tapi kalau dalilnya jelas, hanya ada alim kadang belum sampai dalil itu kepadanya, sehingga dia berijtihad. Alim lain sampai kepadanya dalil tersebut, makanya dia mengambil hukum dengan dalil tersebut. Maka di kondisi seperti ini, kalau sudah jelas dalil, tidak boleh kita mengambil ucapan yang marjuh, yang lemah tersebut, yang menyelisih dalil. Ya. Wa min thamma qala ulama, dari sana berucaplah para ulama, la inkara fi masailil ijtihadi, tidak ada pengingkaran dalam perkara-perkara ijtihad. Nah, ijtihad yang mana? Itu bukan semua ijtihad, tapi al-masail allati lam yadhharid dalilu fiha ma'a ahadi tarafain. Permasalahan ijtihad yang dalil itu belum nampak padanya bahwasanya dia mendukung salah satu dari dua sisi dari pendapat para ulama tersebut. Salah satu dari dua sisi pendapat para ulama. Masalah musik itu dalilnya jelas. Tidak boleh mengatakan siapa bilang, tidak boleh. Siapa bilang haram? Imam Ibnu Hazm membolehkan. Padahal jelas. Ya. Membawakan ucapan Imam Ibnu Hazm yang membolehkan, seolah-olah kita tidak punya imam yang mengharamkan. Yang mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengharamkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengharamkan adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para a'immah. Maka ucapan Al-Imam Ibnu Hazm itu namanya ketergelinciran. Tidak boleh diambil. Itu ujian bagi umat. Ujian. Mereka mengikuti Imam Ibnu Hazm atau mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketergelinciran seorang alim itu adalah ujian bagi manusia. Allah ingin melihat ya ketaatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama mengatakan, siapa yang mencari-cari ketergelinciran ulama, lalu dia berpegang teguh dengannya, diambil. Jadi dalam permasalahan musik diambil ucapan Ibnu Hazm. Dalam ucapan Maulid Nabi diambil ucapan Imam Suyuti misalnya. Di dalam permasalahan ini
diambil ketergelinciran ulama, terkumpul semua pada dirinya. Maka kata para ulama tazandaqo, dia akan menjadi orang yang zindik. Ya. Dalam semua permasalahan dia ambil ketergelincirannya para ulama, lalu dia beramal dengan. Ya. Dia tidak boleh berdalil ini kan ucapan imam ini. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa selesai ya. Sudah adzan Isya. Untuk matan yang ini, larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih dari kalangan orang-orang sebelum kita yang membuat mereka binasa. Ini insyaallah kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.